Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar soal subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, nah kita langsung aja buka aplikasinya. Di sini untuk Cisco Packet Tracer, ya, untuk melakukan subnetting kita bisa membuat denahnya terlebih dahulu. Ya, di sini teman-teman ada router pertama, ya, eh, pasang routernya. Di sini saya akan membuat eh, 6 subnetting, ya, di mana untuk IP address-nya sudah saya siapkan, teman-teman. Jadi nanti untuk melihat atau membuat IP address-nya, teman-teman bisa menggunakan kalkulator IP atau teman-teman bisa menghitungnya secara personal. Baik, kalau gitu kita langsung aja. Di sini yang pertama kita pasangkan router. Di sini untuk jaringan utamanya atau networknya, kita akan menggunakan 192.168.0.0/24 ya, dengan prefix 24 itu bisa menggunakan 254 host ya. 254 host dengan satu IP network dan satu lagi dengan IP broadcastnya seperti itu. Oke, pertama kita akan buat routernya. Nah, di sini untuk routernya selanjutnya akan kita hubungkan, ya, dengan switch utama, ya, dengan switch utama. Dengan switch utama, sebelumnya untuk supaya kita nggak lupa di routernya ini kita masukkan IP-nya 192.168.0.0. Oke, di sini saya menggunakan IP jaringan privat, ya, dengan IP kelas C. Oke, oke. Selanjutnya untuk menghubungkan router dengan switch utama ini kita menggunakan kabel straight, ya. Kabel straight itu bisa digunakan untuk dua perangkat yang berbeda seperti router dengan switch atau switch dengan PC itu bisa menggunakan kabel straight seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga siapkan di sini uh, switch untuk di klien, ya. Di sini saya mau membuat 6 subnetting, ya. Jadi di sini saya membutuhkan juga 6 switch yang ada di klien seperti itu. Dan kita simpan untuk switch-nya. Switch-nya kita buat 6. Jadi ada 7 switch ya. Satu 6 switch di klien dan satu untuk di switch utamanya. Untuk menghubungkan switch-switch switch utama dengan switch yang ada di klien, kita bisa menggunakan kabel cross, ya. Karena untuk kabel cross itu digunakan untuk perangkat yang sama seperti router dengan router, switch dengan switch. Nah, karena di sini kita ingin menghubungkan switch dengan switch, itu kita bisa menggunakan kabel cross. Jadi contohnya seperti ini, kita hubungkan switch utama dengan switch kedua, dan kita hubungkan lagi. Oke, setelah semuanya terhubung, ya, antara router, switch dan switch yang ada di klien, ya, kita siapkan. Kita di sini akan ambil contoh dua PC ya di kliennya. Oke, walaupun di network utama kita tadi menggunakan 124 itu bisa menggunakan 254 PC. Nah, untuk selanjutnya di sini sudah siapkan untuk PC-nya. Jadi total PC yang dihubungkan itu ada 12 ya, dengan jaringan utama di IP 192.168.0.0. Oke, nah untuk mempermudah, ya, agar tidak
bingung, kita bisa memberikan batasan atau top-up ya di setiap switch client dan PC-nya. Jadi bisa menggunakan ini. Ya, kita bisa batasi biar kita tidak bingung dalam membagi subnetting. Jadi teman-teman, subnetting itu adalah membagi jaringan utama menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil atau network-network yang lebih kecil seperti itu. Nah, ini untuk jadi jadi sebenarnya satu network, tapi kita bisa membagi-bagi seperti itu. Oke, nah di sini sudah siap semuanya. Jadi di sini kita akan membagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari network yang besar kita akan membagi ke subnet atau jaringan yang lebih kecil di 6 eh, jaringan yang lebih kecil seperti itu. Nah, di sini untuk dari switch ke PC jangan lupa kita hubungkan juga untuk kabelnya. Di sini kita bisa menggunakan kabel strike karena di sini menggunakan dua perangkat yang berbeda ya, di switch dan PC. Karena kabel strike itu digunakan untuk dua eh, perangkat yang berbeda seperti tadi router dengan switch atau uh, switch dengan PC. Nah, itu menggunakan kabel strike kembali. Oke, hubungkan. Oke, untuk kabel-kabel yang lain, teman-teman itu memiliki fungsi yang lain juga ya. Di sini ada banyak kabel di Cisco Packet Tracer. Nah, teman-teman sebenarnya sih kalau misalkan bisa di sini di Cisco Packet Tracer, teman-teman bisa menggunakan kabel yang ini automatically choose. Ya, tapi tidak disarankan ya karena di sini kita juga untuk belajar ya. Kalau misalkan kita pakai kabel otomatis, kita jadi tidak tahu karena sebenarnya kabel otomatis itu tidak ada ya. Kalau misalkan mau beli toko kabel otomatis itu tidak ada, itu hanya ada Cisco pakai tracer aja. Di sini teman-teman juga bisa sambil belajar kabel apa sih yang digunakan kalau misalkan perangkatnya itu berbeda seperti itu. Nah, di sini sudah saya hmm, hubungkan semuanya antara router ke switch utama ke switch klien, dan setiap switch yang ada di klien sudah terhubung dengan PC-nya masing-masing seperti itu. Nah, di sini pertama kita setting dulu terlebih dahulu untuk routernya ya, di mana kita bisa configuration. Di sini untuk interface-nya kita masuk yang uh, gigabit Ethernet-nya ya. Jangan lupa port statusnya kita on-kan terlebih dahulu ya. Lalu kita masukkan IP address-nya di 192.168.0.0. Oke, sorry, untuk IP routernya itu di 192.168.0.1 ya. Karena di sini tadi saya sudah infokan kalau untuk 195 ini adalah jaringan utama kita ya. Jadi si ini tidak bisa digunakan oleh si router. Jadi router harus ada isinya ya. Jadi untuk network yang pertamanya itu adalah network si router. Nah, tadi routernya kita sudah siapkan di subnetting kita. Kita menggunakan /24, berarti untuk net masknya itu di 255.255.255.0 ya. Sesuaikan untuk subnet masknya. Oke. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk port statusnya di on kan ya teman-teman. Kalau misalkan sudah, nah di sini teman-teman bisa lihat kalau untuk dari router ke switch ini sudah terhubung ya. Tinggal kita setting IP static untuk di PC-nya masing-masing. Nah, pertama di sini kita akan coba di subnet 1. Nah, di sini akan coba saya namakan ini jadi subnet 1. Lihat, subnet 1. Ini jadi subnet 2. Ya, teman-teman nggak bingung ya. Subnet 2.
Selanjutnya ini menjadi subnet 3. Selanjutnya ini subnet 4. Ini menjadi subnet 5. Dan yang terakhir ini subnet 6. Oke, nah setelah di sini sudah terhubung semua, ya, dari router ke switch utama, dari switch utama ke switch client, dari switch client ke PC client, ya, di sini sudah terhubung semua dengan tanda hijau seperti ini, ya, berarti sini sudah connect semua. Nah, tinggal kita memasukkan IP atau membagi IP-nya di setiap subnetnya masing-masing. Nah, di sini untuk subnet yang satu pertama ya, saya menggunakan /27 ya, di mana /27 ini bisa menggunakan total host itu sebanyak 30. Oke. Nah, di sini kita mulai di IP start ya. Ya, kita buat di IP startnya kita oke, sorry untuk IP startnya di sini kita mulai di satu ya berarti ya. Di start. Oke, untuk IP startnya kita buat di 192.168.0.1. Nah, tapi untuk titik satunya ini sudah kita pakai untuk si routernya, ya, sudah kita gunakan untuk routernya. Jadi kita bisa mulai di titik 2. Oke, nah di sini langsung aja kita setting untuk PC yang pertama. Ini untuk desktopnya kita IP configuration untuk IP address-nya kita masukkan 192.168.0.2. Oke. Dan untuk subnet masknya di sini saya membuat di /27 tadi ya, di /27 itu net masknya di 255.255.255.224 ya, itu prefixnya /27 ini di 224. Nah, untuk default gateway-nya, untuk default gateway ini adalah si routernya tadi. Ya, routernya tadi di 192.168.0.1. Oke, ini kalau kita sudah input untuk IP statiknya, nah, di sini teman-teman bisa cek kembali, ya, kita close dan kita coba lakukan testing terlebih dahulu. Oke, setting ke router 192.168.0.1. Nah, hasilnya reply ya teman-teman. Ini subnet yang pertama sudah berhasil, ya. Jadi bisa kita lanjut untuk subnet berikutnya. Nah, untuk subnet berikutnya kita langsung ke subnet 2. Untuk subnet 2 di sini uh, saya menggunakan sama /27 juga, ya. /27 masih sama. Kita coba di setting kembali, configuration. Sorry, kita di PC ya. Nah, desktop, IP configuration, masih sama. Tapi teman-teman jangan lupa ya, batasannya di sini subnet pertama itu dari IP startnya di 192.168.0.1 ya. Dan untuk IPN-nya, ya, untuk IPN-nya itu di 192.168.0.30. Nah, berarti untuk selanjutnya kita bisa mulai di 32. Kenapa nggak 31? Ya, karena 31-nya ini sudah digunakan untuk IP broadcast, teman-teman ya. Jadi kita bisa mulai di titik 32 untuk subnet keduanya. Oke, untuk subnet keduanya, ini kita setting lagi untuk IP-nya, berarti startnya di 32 ya. 192.168.32. Oke, untuk subnet masknya, oh sorry, 192.168.0.32. Oke, nah untuk subnet masknya kita mau pakai yang /27 lagi. Ya.
proses 27 lagi berarti masih sama dengan yang di atas di 224 ya. 255, 255.22, 255.224. Oke, untuk default gateway-nya sama. Oke, sorry. 192.168.0.32. Untuk subnet masknya 224, 224, dan untuk default. Oke, untuk 32-nya masih belum bisa. Coba kita ulang. 192.168.0.32 ya. 32 di sini bisa menggunakan 124 bisa ya. 124 baru untuk default gateway-nya kita masukkan IP router 192.168.0.1. Oke, selanjutnya jika sudah bisa kita coba run. Kita ping di 192.168.0.1. Oke, hasilnya reply juga. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih untuk melakukan subnetting ya. Di sini untuk subnettingnya kita bisa ulang kembali caranya sampai dengan subnet 6 ya. Jadi untuk slash-nya di sini kita sudah siapkan. Jangan lupa teman-teman siapkan terlebih dahulu ya untuk data-data subnetnya. Jadi teman-teman bisa langsung memasukkan angka-angkanya ke Cisco Packet Tracer seperti itu. Mungkin itu aja untuk pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.